Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang NIP, kembali lagi sama aku, Santi Widiasari. Di video kali ini, aku akan menjawab salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan, yaitu tentang ketentuan persyaratan akreditasi universitas dan program studi pada pendaftaran CPNS. Nah, buat kalian yang masih bingung dan penasaran tentang bagaimana ketentuan akreditasi universitas dan prodi ini, stay tune terus dan tonton videonya sampai habis ya. Jangan di-skip agar tidak miss informasi. Tapi sebelum itu, seperti biasanya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian selalu update informasi-informasi terbaru yang akan aku bagikan di video-videoku yang selanjutnya. Jadi klik tombol subscribe-nya sekarang juga ya. Buat teman-teman yang sudah sampai di tahap SKB dan sekarang sedang menunggu pengumuman hasil integrasi nilai SKD dan SKB-nya, tetap semangat ya. Semoga kalian semua mendapatkan hasil terbaik yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Nah, selama beberapa hari ini banyak banget pertanyaan yang masuk ke aku tentang persyaratan akreditasi dan universitas. Ada yang masih bingung, ada juga yang masih galau, ada yang tanya juga tentang bagaimana jika pada saat kelulusan itu program studi dan universitasnya sedang dalam masa pengajuan akreditasi ulang. Akreditasi mana yang digunakan? Nah, untuk menjawab itu semua, langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, pembahasan kita kali ini merujuk pada SE yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada tanggal 4 Desember 2019 yang lalu, yaitu pada saat teman-teman mulai pendaftaran CPNS Formasi tahun 2019, yang mana ini adalah tentang persyaratan akreditasi pendaftaran CPNS Formasi tahun 2019. Jadi kita akan bahas sesuai dengan SE ini. Buat teman-teman yang masih bingung, stay tune terus dan tonton videonya sampai habis ya. Nah, langsung saja kita bahas satu persatu poin yang ada dalam SE ini. Nanti akan ada 5 poin penting yang ada dalam SE ini yang akan kita bahas di video kali ini. Poin pertama pada persyaratan akreditasi pendaftaran CPNS Formasi tahun 2019 ini adalah yang pertama, status akreditasi program studi atau perguruan tinggi yang berdiri atau dibuka sebelum 10 Agustus 2012 dan belum pernah terakreditasi dinyatakan terakreditasi sampai dengan 19 Mei 2018. Nah, ini adalah jawaban buat teman-teman yang program studi atau perguruan tingginya itu berdiri atau dibuka sebelum tanggal 10 Agustus 2012. Nah, itu artinya jika program studi atau universitas teman-teman itu berdiri sebelum 10 Agustus 2012, dia dinyatakan terakreditasi sampai dengan 19 Mei 2018. Nah, ini adalah jawaban buat teman-teman yang mungkin masih bingung karena mungkin univ atau prodinya ini belum pernah terakreditasi sebelum 10 Agustus 2012. Ini adalah jawabannya. Nah, langsung saja kita lanjut ke poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu status program studi atau perguruan tinggi yang berdiri atau dibuka antara tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan 19 Mei 2016 dinyatakan terakreditasi sampai dengan 5 tahun setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Ristekdikti tentang izin pembukaan program studi dan atau pendirian perguruan tinggi yang dimaksud. Nah, jika poin pertama tadi mengatur tentang program studi atau perguruan tinggi yang sudah berdiri sebelum tanggal 10 Agustus 2012, yang kali ini di poin 2 ini mengatur tentang program studi atau perguruan tinggi yang berdiri atau dibuka antara tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan 19 Mei 2016. Jadi, kalau program studi atau universitas teman-teman itu berdiri di antara tanggal ini dan tahun ini, itu berarti
dinyatakan terakreditasi sampai 5 tahun setelah ditetapkannya keputusan pembukaan program studi atau universitas teman-teman itu. Jadi misal punya teman-teman prodi atau universitasnya itu berdiri pada tanggal 10 Agustus 2012, maka dia itu dinyatakan terakreditasi sampai dengan 10 Agustus 2017, yaitu 5 tahun setelah ditetapkannya pembukaan prodi atau universitasnya tersebut. Begitu juga kalau misalnya punya teman-teman itu misalnya dibukanya itu bulan Maret 2015, berarti 5 tahunnya lagi dia berlaku dinyatakan terakreditasinya sampai dengan Maret 2020. Begitu seterusnya. Yang penting pembukaannya itu antara 10 Agustus 2012 sampai 19 Mei 2016, dia dinyatakan terakreditasi sampai dengan 5 tahun setelah ditetapkannya. Jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi. Kecuali kalau misalnya teman-teman ambil formasi cum laude. Kalau teman-teman ambil formasi cum laude, tentu saja universitas dan prodinya harus terakreditasi A, teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman ambil yang umum, nah itu teman-teman bisa menggunakan yang terakreditasi ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu keterangan yang menyatakan terakreditasi tersebut diterbitkan oleh BAN PT atas permintaan perguruan tinggi dan salinannya dapat digunakan sebagai alat bukti oleh calon pelamar dalam memenuhi persyaratan pendaftaran CPNS formasi tahun 2019. Nah, ini informasi penting buat teman-teman yang kemarin mungkin masih bingung bagaimana cara mendapatkan salinan untuk akreditasi univ ataupun prodi. Nah, ini bisa teman-teman dapatkan di universitasnya masing-masing karena sesuai dengan poin 3 ini dinyatakan bahwa keterangan yang menyatakan terakreditasi tersebut itu yang menerbitkan adalah BAN PT atas permintaan perguruan tinggi dan salinannya itu bisa digunakan untuk bukti oleh calon pelamar dalam memenuhi persyaratan pendaftaran CPNS formasi tahun 2019 ini. Nah, jadi teman-teman bisa minta salinannya ini ke universitasnya masing-masing. Nah, di poin yang selanjutnya itu disebutkan, namun demikian, bagi peserta yang lulus pendidikan dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud angka 1 atau angka 2 dan mengalami kesulitan mendapatkan keterangan akreditasi tersebut, sebagai gantinya dapat menggunakan bukti bahwa program studi dan universitas yang dimaksud telah mendapatkan izin pendirian dalam kurun waktu yang dimaksud pada angka 1 atau angka 2. Informasi tersebut dapat diperoleh dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDikti Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dapat diakses pada forlabristekdikti.go.id atau pddikti.ristekdikti.go.id atau database BAN PT dan dapat diakses pada banpt.or.id. Nah, jadi ini jawaban buat teman-teman juga yang mungkin masih bingung dalam hal ketika lulus itu berada pada poin yang dimaksud pada angka 1 dan 2 tadi. Selanjutnya yaitu poin yang keempat. Di samping itu, bagi calon pelamar yang sudah lulus pendidikan pada saat program studi atau perguruan tinggi sedang mengajukan permohonan akreditasi ulang ke BAN PT, maka status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan atau perguruan tinggi yang diberlakukan adalah status dan peringkat terakreditasi sebelum diajukannya permohonan yang dimaksud. Nah, ini salah satu pertanyaan yang sering sekali ditanyakan. Kalau misalnya saya lulus pada saat program studi atau universitas itu sedang mengajukan permohonan akreditasi ulang, bagaimana Kak? Nah, ini adalah jawabannya teman-teman. Jadi ketika misalnya teman-teman pada tanggal lulus itu program studi atau universitas teman-teman itu sedang mengajukan akreditasi ulang, maka akreditasi yang dipakai adalah akreditasi sebelum diajukannya permohonan yang dimaksud itu. Jadi seandainya teman-teman misalnya lulus pada bulan Mei 2019,
Nah, itu misalnya dalam masa pengajuan akreditasi ulang. Nah, teman-teman itu berarti memakai akreditasinya itu akreditasi yang sebelum pengajuan itu. Artinya yang sebelumnya, bukan memakai akreditasi yang terbaru. Jadi pakainya itu yang sebelumnya. Gitu teman-teman. Selanjutnya, poin yang terakhir atau yang kelima. Penjelasan angka 1 sampai dengan angka 4 menjadi dasar pertimbangan oleh panitia seleksi instansi dalam memverifikasi data atau dokumen pendaftaran calon pelamar. Nah, jadi poin-poin yang tadi yang sudah kita bahas dari poin 1 sampai angka 4 tadi, itulah yang menjadi dasar pertimbangan panitia dalam melakukan seleksi dan memverifikasi data kalian. Nah, pastinya buat teman-teman yang sudah lolos sampai SKB, nanti akan melalui tahap pemberkasan, di mana teman-teman akan diminta kembali data atau dokumen-dokumen tersebut, entah dalam printout atau dalam bentuk scan. Nah, dalam penyerahan itu tentu teman-teman harus menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta oleh instansi teman-teman. Nah, mudah-mudahan video kali ini memberikan pencerahan buat teman-teman yang mungkin pada saat pendaftaran dulu belum memperhatikan SE yang telah dikeluarkan oleh BKN ini. Nah, itu dulu video untuk kali ini. Mudah-mudahan membantu teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, komen, dan share video ini ke semua sosial media teman-teman supaya lebih banyak orang yang tahu tentang informasi ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eits, bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya sekarang juga ya. Terima kasih telah menonton.